Halo, assalamualaikum guys. Welcome back to RNZ channel. Hari ini kita ada di pagi hari yang cerah ya. Ada di daerah Jalan Radio Dalam ya. Hari ini insya Allah kita akan meneruskan challenge kita yang sudah kita selalu sosialisasikan kepada sahabat Super Salesman semua ya. Makan makanan yang mulai dari abjad huruf B gitu ya. Nah, hari ini kita coba untuk review salah satu UMKM yang ada di Jalan Radio Dalam, yaitu bubur ayam Bahari. Nah ya guys, posisinya bubur ayam Bahari ini ada di seberang pom bensin Radio Dalam ya, pom bensin Pertamina, dan tepatnya ada di pelataran parkirnya Indomaret 2 Radio Dalam. Nah, kita bisa lihat ya guys, ini bubur ayamnya khas Cirebon ya, bubur ayam khas Cirebon. Bisa lihat itu ada kuah kuning gitu ya. Nah, ini buburnya itu jumbo ya. Jadi buburnya itu cukup banyak gitu ya porsinya. Di sini kelihatan ada bawang goreng gitu ya. Kemudian di sini ada seledri ya, ada ayamnya juga guys, ada ayam gitu ya. Ini ayamnya banyak banget nih guys. Ayamnya banyak banget. Kemudian sambal ya, bagi yang suka sambal ya. Nah, ini khasnya itu adalah kuah kuning guys ya, khasnya itu adalah kuah kuning ya. Ini khas dari Cirebon ya. Jadi bagi para pencinta bubur ayam, ini salah satu tempat destinasi makanan bubur ayam yang juga bisa untuk dicoba. Insya Allah enak guys. Ini juga pakai kerupuk ya. Ini menu wajib, harus ada kerupuknya. Oke guys, kita buka masker dulu ya. Insya Allah harus tetap prokes ya guys. Walaupun PKM-nya udah level 1, kita harus prokes ya. Sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita coba ya guys. Nah, ini kalau saya termasuk tim yang diaduk guys. Jadi sahabat Super Salesman semua ini kan ada 2 tim ya. Tim makan bubur diaduk ataupun tim makan bubur yang tidak diaduk. Nah, jadi bisa komen guys di bawah. Jadi itu termasuk tim mana? Diaduk atau nggak diaduk? Kalau saya termasuk tim diaduk, ayo supporter yang termasuk tim diaduk, ayo ngacung ya. Nanti komen di bawah. Oke guys, kita coba dulu ya guys. Saya aduk dulu. Ini banyak banget porsinya guys. Ini karena udah diaduk guys. Yang tadinya warnanya kuning udah berubah menjadi merah karena sambal ya. Kita pakai sambal cukup banyak tadi guys. Bismillah. Makan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Satu suapan lagi guys, biar kerasa endesnya. Buburnya itu menurut saya sih buburnya nggak terlalu encer ya, tapi agak kental gitu, agak padat gitu ya, agak padat buburnya. Jadi insya Allah jadi kenyang nih. Tapi dia tetap lembut, ya. Cuman dia agak padat tapi tetap lembut. Kebanyakan bubur ayam itu kan mungkin banyak yang apa ya, kayak encer begitu ya. Tapi kalau ini menurut saya buburnya agak padat, tapi dia tetap lembut. Ayam suirannya itu kecil-kecil guys, tapi banyak jumlahnya. Jadi dia disuir tipis-tipis begitu, tapi banyak jumlahnya. Nah, di sini juga ada cakwe. Cuman saya lihat cakwenya juga kecil-kecil ya. Cuman nggak terlalu kelihatan sih. Nah, di sini yang dominan ini ayamnya. Kalau dari kuahnya, karena bercampur dengan sambal ya, rasanya sih rasa sambalnya kerasa, nggak terlalu pedas walaupun tadi saya ngambil cukup banyak. Kuahnya sih agak-agak manis sama gurih. Kalau menurut saya sih, saya cocok ya sama bubur tipikal yang begini, nggak terlalu manis, gurih, dan ayamnya tuh banyak, namanya bubur ayam gitu ya, atau ini ayam dibuburin.
Ya. Pokoknya kita puas lah kalau makan bubur ayamnya banyak kayak begini. Cuman saya termasuk penikmat cakwe. Di sini cakwenya agak kecil-kecil ya. Kalau saya lebih suka cakwe yang agak besar-besar gitu guys. Oke, ini saya makan lagi ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nikmat gini guys. Kalau makan bubur guys, pakai kerupuk guys. Kerupuknya itu kita jadi sendok. Jadi buburnya kita sendokin pakai kerupuk guys. Ya guys. Ayamnya guys. Makan ya guys. Oke. Lagi guys. Ini saya nyendokin ini isinya, lihat guys. Bisa dilihat ya. Isinya ini semuanya ayam semua tuh. Jadi nggak pelit. Suiran ayamnya banyak banget. Istilahnya apa ya? Nyabu ya. Nyabu yang positif. Nyarap bubur. Oke guys. Oke guys, habis ini kita coba tanya lebih jauh, bincang-bincang sama yang punya ya. Yang punya juga masih muda ya. Kemudian keren gitu ya orangnya, dan ini sudah bisnis yang turun temurun gitu ya, heritage, mulai dari bapaknya, sekarang anaknya yang kelola ya. Jadi habis ini kita akan ngobrol banyak sama ownernya. Nanti ikutin terus ya guys ya, obrolan kita, bincang-bincang kita, insya Allah akan banyak sharing dari ownernya tentang usaha bubur ini. Oke guys, sekarang kita mau coba kupas tuntas nih ya dari usaha bubur ayam Bahari. Ya, saat ini kita sudah bersama ownernya nih ya. Ownernya masih muda banget nih ya. Mas siapa namanya? Mas Rian. Mas Rian. Iya. Ya, namanya Mas Rian ya. Bisa dilihat tuh penampakannya ya. Penampakannya masih muda gitu ya, keren ya. Juragan bubur ayam Bahari. Mas Rian, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Iya, baik. Saya mau nanya nih Mas Rian, ini barusan saya udah review mengenai bubur ayamnya ya. Yang memang menjadi ciri khasnya itu kan bubur ayam ini, bubur ayam Cirebon khasnya itu kuah kuning ya Mas Rian? Ya, betul. Oke, bisa diceritain nggak Mas Rian? Ini kira-kira apa yang menjadi kekhasan bubur ayam Cirebonnya milik Mas Rian? Kan banyak juga nih bubur ayam Cirebon yang lainnya, gitu ya. Terus kira-kira khasnya apa? Kemudian kenapa sih harus pakai bubur ayamnya tuh kuahnya kuning gitu ya? Nah, terus isi-isinya apa aja yang khas dari bubur ayam ini? Bubur ayam ini sebenarnya seperti bubur ayam biasa, tapi kuahnya itu yang berbeda. Berbedanya kenapa? Karena rempah-rempahnya lebih banyak. Dari bubur polosnya pun itu udah ada rasanya. Udah ada bumbunya juga. Ada lagi yang Nggak ada sih, paling sambelnya itu sambal gorengnya ya dari turunan ibu ya. Oh, buatan ibu. oke. Jadi memang kerasa ya guys. Jadi kalau buburnya polos pun tanpa dikasih kuah kuning itu sudah ada berasa bumbu gitu tadi ya. Yang agak beda menurut saya tuh buburnya tuh agak padat menurut saya. Jadi bubur yang lain tuh biasanya kan kalau dimakan tuh mungkin agak encer ya. Tapi ini agak padat gitu yang saya lihat ya. Yang saya coba tadi saya coba. Kemudian tadi Mas Rian sampaikan di buburnya sudah berbumbu. Artinya kalaupun nggak pakai kuah pun sebenarnya udah berasa ya. Berasa. Kemudian bumbunya sendiri bumbu kuning itu ada khas rempah ya tadi situ ya, betul ya? Rempahnya. Khas rempah. Kemudian dengan topping-toppingnya. Nah tadi saya ngelihat ayamnya spesial banget, ayamnya memang tipis-tipis ya. Tapi banyak gitu ya, kayaknya nggak pelit gitu saya tadi. Makanya saya bilang tadi sama sahabat super salesman ya, jadi ini ayam dibuburin namanya nih, karena banyak banget ayamnya gitu. Jadi saya rasa itu yang menjadi ininya juga ya, hal yang baiknya juga dari sini. Cuman kalau menurut saya cakwenya agak terlalu kecil-kecil. Biasanya kan cakwenya kan bisa yang lebih gede besar gitu ya, dan jumlahnya bisa mungkin agak bisa lebih ditambahin gitu ya. Nah tapi saya mau tanya juga Mas Rian, kalau dari kekhasan bubur tadi, kenapa buburnya itu bisa lebih padat gitu ya Mas Rian? Lebih padat, kita itu buburnya ada santannya sebenarnya. Oh di buburnya itu ya? Iya, Oke, ada santannya. ada santannya. Iya.
Jadi itu yang menyebabkan dia akan lebih padat ya. Lebih padat. Dan lebih mengenyangkan ya harusnya kalau begitu ya. Betul. Betul ya. Dan itu berasnya bukan beras pra, yang lainnya kan pakai beras pra. Kita pakai berasnya beras pulen. Oh, itu guys. Jadi berasnya itu beras pulen ya, bukan beras pra gitu ya. Iya. Yang lain kebanyakan pakai beras pra ya. Nah, itu juga yang menyebabkan memang sih. Saya bilang tadi padat tapi dia tetap halus gitu. Jadi kuncinya di beras pulennya tadi ya. Oke. Paling itu Mas. Jadi saya rasa sambalnya juga tadi khas ya, buatan turun temurun dari ibu gitu ya. Oke, jadi ini insya Allah bagus banget, enak banget, mengenyangkan, sehat gitu ya Mas. Mudah-mudahan insya Allah tadi paling masukan saya dari cakwenya aja Mas. Ya itu pendapat saya secara pribadi gitu ya. Tapi mungkin nanti sahabat Super Section ada yang suka cakwe yang kecil, tapi kalau saya lebih suka cakwe yang besar tapi tetap lembut gitu Mas. Gitu ya. Nah, saya mau tanya-tanya lagi tentang usahanya nih. Usaha bubur ini udah berapa tahun? Terus siapa yang merintis pertama kali gitu ya? Pertama kali dari bapak. Saya sebenarnya melanjutkan saja. Oh, jadi udah generasi kedua nih? Iya, betul. Oh, udah dari berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu. Oh, udah 8 tahun yang lalu ya. Oke, jadi dari bapak sekarang turun ke Mas Rian? Iya, betul. Betul ya. Oke, sekeluarga ada berapa bersaudara Mas Rian? Saya ada 5 bersaudara. Yang ngurus bubur ayam ini hanya Mas Rian atau yang lain juga ikut? Saya aja. Oh, sendirian aja. Paling sama sepupu. Biasanya saya jaga malam. Sekarang sepupu lagi pulang, jadinya saya double pagi malam. Oke, jadi bukanya itu sebenarnya pagi sampai malam atau bagaimana Mas Rian? Ada jedanya. Kita buka jam start pagi itu jam 6 sampai jam setengah 12. Tutup. Habis itu buka lagi jam 6 sampai jam setengah 2. Setengah 2 pagi. Jadi hampir dibilang 12 jam gitu ya, lebih ya bukanya ya. Wow, luar biasa. Jadi ada dua shift ya, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, dan itu habis ya. Terus jam 6 sore sampai jam setengah 2 pagi ya gitu. Nah, lokasinya masih tetap sama di seberang pom bensin untuk yang pagi dan malam atau gimana? Masih lokasinya masih sama, cuma bergeser sekitar 10 meter aja. Oh, untuk yang mana? Yang malam atau yang pagi? Yang malam ada di depan ruko. Oke, jadi yang malam ada di depan ruko di sebelahnya Indomaret ya, berarti ya. Oke guys, itu kalau saat ini dengan kondisi pandemi ya, itu apakah ada penurunan penjualan atau masih tetap konsisten bahkan atau naik? Ya sebenarnya sih ada penurunan gitu, tapi kita ya berusaha aja supaya biar konsisten kembali lagi. Iya. Sekarang sih sudah mulai kembali lagi. Oh, jadi udah kembali pulih lagi alhamdulillah ya, gitu ya. Oke. Nah ini kalau boleh tahu nih, kalau dari yang pagi sama shift malam itu satu shift itu berapa mangkok penjualannya? Satu shift itu yang pagi itu ada 60, kalau yang malam itu bisa 100 lebih. Oh, luar biasa juga ya. Jadi yang pagi ada 60 mangkok, yang malam 100 lebih. Jadi hampir 200 mangkok setiap hari ya. Wow, gitu. Makanya yang penting itu kita adalah dalam berbisnis itu fokus gitu ya. Kemudian konsisten dan ya benar-benar tetap ikhtiar ya, terus berjuang ya. Insya Allah hasilnya juga bagus gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan juga oleh Mas Rian dalam bisnisnya, mungkin yang untuk bisa memberikan inspirasi ya buat sahabat-sahabat Super Salesman semua yang ingin menjadi pengusaha gitu ya, atau pengusaha kuliner gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Rian? Untuk sebenarnya sih untuk pandemi ini kita harusnya ya benar-benar harus konsisten dan jangan pantang menyerah. Memang pandemi kan ya semuanya merasakan, yang dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Begitu. Kita harus tetap bekerja keras aja. Baik Mas Rian, jadi itu yang obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak, dan insya Allah saat ini saya mau tanya kalau ada berapa cabang Mas Rian? Sebenarnya cuma ini aja sih. Satu gitu. cabang, ya? Iya, soalnya kita kan kadang dipegang orang beda rasa gitu. Oh iya. Takutnya berbeda rasanya gitu. Nah itu juga bagus guys. Jadi kita fokus dulu dalam satu cabang ya. Nanti kedepannya baru kita bisa mengembangkan cabang ya. Dan tadi bagaimana Mas Rian dan keluarga juga fokus konsisten terhadap rasa ya, atau keseragaman mutu lah ya, kualitas. Karena Mas Rian, apakah ada keinginan juga nih kalau untuk buka cabang? Mungkin sahabat-sahabat Super Salesman juga pengen bantu modalin atau belajar sama Mas Rian, boleh ya? Ya, boleh. Saya sih berkeinginan kita punya
bisa ngontrak ruko gitu. Oh, Iya, saya pengen nambah bubur ini ada kreasi baru lagi gitu. Oke. Dari Kreasi itu kuahnya penting pun ya. penting. Ya, oke. Pengen bermacam-macam lagi. Oke. Nah, jadi terbuka kesempatan juga nih bagi para sahabat super salesman ya yang ingin bekerja sama mungkin dalam hal permodalan gitu ya. Dalam hal permodalan misalnya memodali rukonya tadi biar Mas Rian bisa buka usaha yang lebih besar, tempat lebih nyaman gitu ya, dan variasi-variasi yang bisa dikembangkan gitu ya. Dan itu terbuka kesempatan untuk mereka permodalannya boleh ya Mas Rian ya? Boleh permodalan boleh, ataupun saya ibarat kayak kita nitip resep atau gimana pembagian persenan Bisa aja bagi gitu. hasil gitu Iya, ya? bagi hasil aja gitu. Jadi bisa begitu teman-teman semua sahabat super salesman ya, nanti bisa jajaki lebih jauh, nanti bisa komen di kolom komentar untuk bisa nanti kita bahas bersama di situ ya. Tentunya UMKM ini menjadi gebrakan untuk membangkitkan lagi perekonomian ya. Jadi harus selalu support UMKM Indonesia. Dan LSN Channel insya Allah selalu support UMKM Indonesia ya. Dan selalu untuk ikutin channelnya. Jangan lupa juga untuk subscribe yang belum subscribe ya. Nanti insya Allah semua network dari Mas Rian bisa subscribe juga LSN Channel, bisa lihat juga nanti tayangan untuk bubur ayam bahari ini. Di like juga, di share sebanyak-banyaknya, karena makin banyak di share makin banyak sahabat super salesman yang tahu tentang berbagai usaha UMKM ya, untuk kita support UMKM. Itu aja. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu bunyikan lonceng ya, untuk bisa dapat notifikasi update video-video terkini, karena insya Allah RZ Channel ini Mas Rian itu akan tayang insya Allah setiap hari Selasa gitu ya, hari Kamis gitu ya, dan juga ada hari Sabtu gitu ya. Jadi 3 kali dalam 1 minggu insya Allah gitu ya. Itu aja. Dan dari saya terakhir, jangan lupa untuk selalu cintai produk-produk UMKM kita ya, dan UMKM Go Public gitu. Gitu ya Mas Rian ya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi sahabat super salesman. Assalamualaikum.